Oke, Tretan. Kemarin si Hasto selain melakukan berbagai dugaan manuver politik di berbagai media sosial, sekarang si Hasto lagi-lagi melakukan sebuah dugaan fitnah di podcastnya Akbar Faisal. Loh, kenapa demikian? Si Hasto ini Tretan nggak tahu apa sih maksud dan tujuannya. Wah, pokoknya di podcastnya Akbar Faisal ini Hasto benar-benar sangat memprihatinkan, mengekspresikan kebenciannya terhadap Presiden ke-7, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Yang mana ya Tretan, dalam podcast ini Hasto ini mengaku bahwa dia sama Presiden Joko Widodo akan ditangkap ataupun akan dilakukan sebuah diskriminasi hukum. Selain Hasto juga ya Tretan, maka juga ada dugaan bahwa Presiden Jokowi ini, kata Hasto, juga akan melakukan sebuah kriminalisasi hukum kepada Anies Baswedan. Loh, ini pertanyaan ya Tretan, ini yang sangat begitu blunder. Kenapa tidak demikian ya Tretan? Coba, tokoh sekelas Hasto saja sepertinya ini masih kurang begitu legowo jika Presiden Joko Widodo itu tidak lagi bersama PDIP. Padahal ya Tretan, kalau kita betul-betul perhatikan, sebetulnya sikap ketidaknyamanan Joko Widodo kepada PDIP itu bukan karena latar belakang karena Bapak Jokowinya, tetapi Bapak Jokowi ini memperhatikan elit-elit PDIP ini semakin hari sudah semakin membuat ulah yang membuat dirinya itu terusik. Akhirnya toh dengan sendirinya Bapak Jokowi itu pelan-pelan memundurkan langkah kakinya. Ya sama Tretan, ini bagi masyarakat ya tentu adalah kabar ataupun dugaan fitnah yang bagi masyarakat itu yang sangat tidak mendasar. Kenapa ya si Hasto ini baru-baru ini yang memberikan kabar ataupun informasi jika dirinya memang benar-benar akan dilakukan dugaan diskriminasi oleh Presiden Jokowi, ataupun begitu juga akan diperlakukan kepada Anies Baswedan. Nah, ini sangat tidak mendasar ya Tretan, sangat-sangat tidak mendasar. Apa karena latar belakang Anies yang belakangan ini baru bergabung ke Pilgub DKI yang menjatuhkan dukungan kepada Pramono Anung dan Bang Dul? Kenapa baru diungkap? Mestinya ini Hasto ini diungkap kemarin-kemarinnya, sebelum Anies memang bergabung kepada Pramono Anung. Seperti itu. Wah, ini betul-betul sangat mengguncang publik ini Tretan. Kemarin saya sudah bahas bahwa si Hasto ini kalau dia tidak bisa nyindir, ya nangis. Beruntung dalam podcastnya kemarin itu ya Tretan, si Hasto ini tidak sampai menangis bercucuran air mata. Andai saja beliaunya itu melakukan podcast di tengah podcastnya dia sambil menangis, berarti lakon pendramaannya itu sudah betul-betul menjiwai. Nah, di dalam podcastnya ini ya Tretan, si Hasto ini ditemani dengan sahabat karibnya itu si Kone itu. Si Kone ini juga seakan-akan memberikan sebuah support dan dukungan kepada si Hasto agar si Hasto ini dalam gelaran pilkada yang akan digelar akhir-akhir ini, khususnya untuk di Jawa Tengah, kemudian DKI, Sumatera, dan Jawa Barat, maka Hasto ini diminta untuk tidak terlalu kencang. Artinya, jika Hasto ini sedikit bersuara lantang ataupun bersuara keras, maka Hasto ini dikabarkan sudah direncanakan akan dijerat hukuman seperti itu. Dan ini kabarnya akan dilakukan ataupun ada desakan dari Presiden
Joko Widodo. Wih, Sesto ini ya tretan. Mending Sesto ini nangis saja, bagi saya itu nangis saja. Apa ini sudah membuat keadaan ini sudah semakin tidak kondusif yang seperti ini. Kemarin sudah saya katakan bahwa elit-elit PDIP ini ya, kenapa sih tidak begitu legowo menerima Jokowi ini lepas dari panggung benteng? Karena ada sesuatu yang memang tidak bisa diterima sepenuhnya. Ini imbas-imbas aroma Pilpres 2024 kemarin yang masih belum selesai. Dan PDIP tampaknya masih belum menerima seutuhnya atas kekalahan calonnya yang dinobatkan. Nah, PDIP ini sebetulnya nggak bisa sampai mau membardir ataupun bagaimanapun mau menghasut kadernya agar kembali kepada partai ini. Sebab seorang kader ini pindah haluan. Apalagi Bapak Presiden Joko Widodo ini kan sudah selesai menjadi presiden. Tentu dia banyak latar belakang ataupun faktor ataupun hal yang akan menjadi dominan terhadap aktivitas sosialnya. Nah, selama ini ya tretan, kalau kita perhatikan, PDIP sendiri tuh nggak menyadari bahwa selama kiprah kepemimpinan Bapak Joko Widodo, PDI ini betul-betul memperlakukan Bapak Jokowi sebagaimana kadernya. Tetapi nyatanya tretan, di tengah karir jabatannya Bapak Jokowi ini, Bapak Jokowi sendiri justru selalu diusik oleh Ibu Mega PDIP itu bahwa Jokowi kalau tidak ada PDIP maka dia diklaim tidak akan menjadi Bapak Presiden. Perlu diketahui ya, masyarakat sekarang itu sudah tahu besar pengaruhnya PDIP, apakah itu ada di tangan Ibu Mega atau ada di Bapak Jokowi. Nah, kalau Bapak Jokowi memimpin sebagai kepala negara, sebagai presiden atas dasar PDIP, dan PDIP menjadi salah satu partai terbesar sampai sekarang, tentu ini bukan karena pengaruhnya Ibu Mega ini ya tretan, karena pengaruh dari Bapak Jokowi seperti itu. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, maka PDIP ini ada dua kubu, yaitu kubunya Joko Widodo dan kubunya Ibu Mega. Tapi kenyataannya tretan, kenapa sih PDIP ini masih terus mengorek-orek sikap perilaku sosialnya Bapak Jokowi? Padahal Bapak Jokowi ini kan sudah mengabdi menjadi presiden selama 2 periode seperti itu. Nah, ini tentu tidak lepas dari latar belakang tingkah laku organisasi kepada kadernya. Kemudian yang nomor 2 ya tretan, belakangan sering didengung-dengungkan bahwa banyak kader-kader PDIP di Jawa Tengah ini yang sudah tidak respect, tidak antipati kepada PDIP. Bagaimana mau respect ya tretan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dulu PDIP itu sangat tidak begitu memperhatikan tingkah laku sosialnya kepada kadernya. Ada perbuatan-perbuatan ucapan yang mestinya itu dikoreksi ataupun diperhatikan, tapi ini dilontarkan secara mentah-mentah. Pertama adalah Ibu Mega itu sering mengungkapkan bahwa kenapa sih emak-emak itu suka terhadap pengajian. Nah, ungkapan-ungkapan hal sederhana ini yang seperti ini ya teman, mestinya ini tidak terlontarkan. Kenapa? Karena ini akan menyinggung perasaan masyarakat umum. Tentu di internal ataupun kader PDIP ini bukan tidak banyak yang dari kaum perempuan. Nah, kaum perempuan ini ya tretan, tentu juga akan menjadi sebuah penyokong terhadap hadirnya organisasi partai politik. Nah, kalau Ibu Mega sendiri selalu nyindir-nyindir, kenapa mama suka pengajian, apa mereka itu tidak tersindir?
tentu akan tersinggung. Maka itulah salah satu faktor yang membuat benteng di Jawa Tengah, kader PDIP di Jawa Tengah itu meninggalkan bantengnya. Terus berikutnya adalah Ibu Mega pernah menyindir itu bahwa menjadi orang sukses itu jangan sampai menjadi seperti tukang bakso. Nah, menganalogikan dengan tukang bakso ini kan seakan-akan mendiskreditkan sebuah profesi. Nah, tentu ini mestinya tidak dilontarkan atau tidak disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi kenapa ini selalu dijadikan sebuah perbandingan? Jangan sampai seperti orang yang tukang bakso ini pernah disampaikan oleh Bu Mega ini kemarin ya. Dalam kesempatan acara apa itu dengan sejumlah para kadernya. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini ya Tretan, yang tidak diperhatikan oleh elit-elit PDIP. Seperti itu. Tentu kalau sekarang banyak kader-kader PDIP itu meninggal bantengnya, ya jangan salahkan kadernya seperti itu, ataupun jangan salahkan Jokowi, tetapi salahkan soliditas internal partainya yang selama ini kurang begitu menghormati kehormatan para kadernya, seperti itu. Nah, kemudian ya Tretan, Ibu Mega ini mengaku bahwa sering melontarkan kata-kata bahwa dirinya seakan-akan menjadi wanita paling super di tanah air. Nah, hal-hal pernyataan sombong seperti ini Tretan kan mestinya ini tidak diungkapkan Tretan. Persoalan dia menjadi wanita super ataupun berhasil ataupun menjadi wanita yang menginspirasi, itu kan menjadi hak penilaian masyarakat, bukan disampaikan ataupun dilegitimasi oleh dirinya. Kesuksesan seseorang berhasil atau tidaknya itu diukur bukan dari sebuah perkataan, melainkan dari sebuah perbuatan, seperti itu. Maka Tretan, sekarang ini kita perhatikan bagaimana sih gerakan-gerakan kader PDIP itu di seluruh tanah air menjelang menghadapi pesta demokrasi Pilkada 2024. Wih, banyak publik itu menginginkan bahwa kader-kader benteng, terutama di Jawa Tengah, terus di DKI, kemudian di Sumatera, itu tumbang. Kenapa demikian? Karena memang dari elit-elitnya kurang begitu respect, kurang begitu merhatikan kepada kadernya. Nah, ini mestinya yang menjadi evaluasi seperti itu. Tapi kenyataannya Tretan, elit-elit PDIP ini terus-menerus, yaitu mencabik, terus-menerus itu mengotak-atik tingkah laku ataupun perilaku dari Bapak Joko Widodo. Sakit hati ya mungkin ya Tretan, sakit hati. Nah, perbuatan seperti ini tidak mesti ataupun tidak layak untuk dilakukan ya Tretan. Karena apapun hal-hal yang kurang baik itu dilakukan, tentu itu sangat tidak layak dilakukan ya Tretan. Nah, sekarang sudah kita ketahui ya Tretan, bagaimana PDIP di tanah air belakangan ini yang sudah mulai kehilangan kredibilitasnya. Itu bukan karena apa Tretan. Karena pertama itu tingkah laku dari elit-elit PDIP-nya yang begitu kurang memperhatikan tingkah laku sosialnya kepada masyarakat umum, terutama kepada kader internal partainya. Ya maklumlah kalau di Jawa Tengah banyak kader-kader PDIP itu keluar dari sarang bantengnya karena memang sudah nggak betah, sudah nggak enak yaitu. Nah, sekarang di pemerintahan Bapak Prabowo, yaitu dengan wakil presidennya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, PDIP ini tidak henti-hentinya selalu memberikan sorotan kepada wakil presiden Bapak Gibran. Kenapa demikian? Karena PDIP menganggap bahwa pencalonan Gibran menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto itu dianggap ilegal ataupun tidak sah. Kenapa? Karena dianggap lahir dari
sebuah rahim konstitusi yang haram. Apanya sih yang haram? Seperti itu ya Tretan. Bukankah dulu PDIP melakukan judicial review kepada MK terhadap ambang batas pencalonan presiden? Itu dilakukan PDI sebelum Prabowo itu menentukan calon presiden. Tapi akhirnya setelah lolos judicial review tentang umur presiden, wakil presiden, tapi kenyataannya kan Gibran itu nggak diambil oleh PDIP. Ternyata PDIP mengorbitkan kadernya sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, ini sangat layak dikatakan ya Tretan. Jika belakangan menganggap bahwa Hasto itu menuding Bapak Joko Widodo ini adalah angket Orba ataupun antek-antek Orba yang selalu menginginkan kekuasaan. Tapi kenyataannya, kenapa PDIP pada waktu itu juga tidak mau terhadap judicial review yang dia lakukan sendiri seperti itu. Tapi kenyataannya setelah Prabowo mengambil wakil presiden dan mengambil Gibran, maka PDI melakukan manuver bahwa seakan-akan Prabowo ini yang melakukan sebuah gerakan konstitusi dengan melakukan berbagai cara agar Gibran lolos menjadi wakil presiden. Tidak ya Tretan. Perlu diketahui ya kalian ya, bahwa pencalonan pelolosan dari umur wakil presiden itu sebetulnya dilakukan oleh PDIP. Nah, sekarang Tretan, kita lihat gimana sih gerakan dari Bapak Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka ini. Wih, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo mana ada pemerintahan sebelumnya, presiden sebelumnya, bahwa kabinet itu dilakukan monitoring ke Akmil Magelang itu. Jadi dia digembleng layaknya menjadi seorang tentara seperti itu. Nah, di kabinet pemerintahan Bapak Prabowo, kabinet merah putih ini ya Tretan, sebetulnya PD itu sudah diberi panggung, sudah diberi jatah menteri. Tapi karena kesombongannya, keangguannya, maka elit PDIP ini ketika dipanggil oleh Bapak Prabowo, maka dia tidak datang ataupun tidak hadir. Ini kan kesombongan ya Tretan. Jadi udahlah, PDIP sekarang nggak usah lagi mengusik-usik kadernya sendiri, yaitu Bapak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. PDIP silakanlah. Kalau misalkan ada kader terbaiknya, kader yang lebih baiknya, nggak usah mengorek-orek kader yang sudah tidak betah bertahan di dalamnya. Cukup. Mending PDIP itu merawat ataupun mengorbitkan kadernya yang baru dan tunjukkan bahwa PDIP itu tidak serakus yang seperti masyarakat itu rasakan. Loh iya dong. Seperti itu, baru ini namanya gentle, seperti itu. Nah, kalau belakangan PDIP terus menerus itu selalu mengusik Bapak Jokowi, bahwa Bapak Jokowi ini kan sekarang sudah mau tenang nih Tretan. Kenapa sih selalu mau diusikkan seperti itu? Maka nggak harus selalu diusik-usik. Kalau misalkan kadernya ini nggak mau, ya sudahlah, nggak mau. Nah, belakangan ini kan seakan-akan rasa sakit hati yang dulu pernah ia rasakan karena mungkin klaim bagi mereka karena ulah Bapak Jokowi, Ganjar Pranowo ini tidak mendapatkan suara di Pilpres, ini seakan-akan semua ini adalah ulah dari Bapak Jokowi. Tidak, bukan dari Bapak Jokowi, itu murni dari tingkah laku elit-elit parpol PDIP sendiri. Nah, sekarang menanggung moralitas sosialnya. Ya sudahlah, sekarang kita akan menghadapi sebuah pilkada ini ya, akan digelar 27 November besok. Bagaimana kader-kader banteng di sejumlah daerah ini? Apakah mereka akan mendapatkan panggung
atau justru akan terjungkal sebaliknya. Oke, jangan kemana-mana ya tretan. Jika ada hal ataupun topik pembahasan yang ingin dibahas, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.